Halo, good morning my students. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di kelas tematik Bahasa Indonesia dengan Miss Leni. Materi kita kali ini adalah tentang kalimat tanya. Nah, materi ini sebelumnya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu di subtema 1. Sekarang buka buku panduannya halaman 67 ya. Panduan halaman 67. Ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut. Kita baca sama-sama ya. Ino ingin berenang di kolam renang. Ino membujuk paman untuk ikut. Paman, Ino ingin berenang bersama teman-teman. Maukah paman menemani kami? Tentu paman mau. Di mana kalian akan berenang? Di kolam renang Tirta. Selain berenang, kami ingin bermain lempar dan tangkap bola. Pamannya ya, apakah Ino tahu cara bermain lempar dan tangkap bola di kolam renang? Belum paman, kata Ino. Baik, nanti kalian akan paman ajari. Siapa saja teman-teman yang akan ikut? Ada Yoga, Dika, dan Raka. Terima kasih paman, kata Ino. Nah, dari percakapan ini kira-kira kamu sudah pasti menemukan yang mana sih kalimat tanya? Ayo, yang mana? Kita garis bawahi sama-sama ya. Yang mana kalimat tanya? Kamu juga garis bawahi. Miss garis bawahi, oke? Miss mau kasih clue-nya. Kalimat tanya itu biasanya selalu diakhiri dengan tanda tanya ya. Kamu lihat aja di percakapan itu. Yang mana yang ada tanda tanyanya? Nah, yuk kita garis bawahi sama-sama. Kira-kira ada berapa nih kalimat tanyanya dari percakapan ini? Ada berapa? Ya, ada 4 kalimat tanya. Ya, ada 4 kalimat tanya. Miss temukan ada 4 kalimat tanya. Ini dia, Miss garis bawahi, oke? Yang pertama, maukah paman menemani kami? Kemudian yang kedua, di mana kalian akan berenang? Yang ketiga, apakah Ino tahu cara bermain lempar dan tangkap bola di kolam renang? Yang keempat, siapa saja teman-teman yang akan ikut? Nah, itu dia ya. Sekarang buka halaman 68 ya, 68. Kita baca lagi nih, kita baca sama-sama ya. Bermain di kolam renang. Nah, kamu harus baca, simak baik-baik. Dari bacaan ini nanti kita akan membuat kalimat tanya atau ya, akan membuat kalimat tanya ya. Bermain di kolam renang. Ino, Paman Ari, Yoga, Dika, dan Raka pergi ke kolam renang pada pukul 15.00. Sebelum masuk ke kolam renang, Ino dan teman-teman melakukan pemanasan. Selesai pemanasan, Paman Ari memberi petunjuk. Anak-anak tidak boleh berlari-lari atau saling mendorong di kolam renang. Berlari atau saling mendorong bisa membahayakan keselamatan anak-anak. Permainan lempar tangkap bola dilakukan secara berkelompok. Permainan dilakukan di kolam renang yang dangkal. Anak-anak tidak boleh bermain di kolam renang yang dalam. Nah, sekarang perhatikan di bawahnya yang ayo lakukan. Lengkapilah kalimat tanya berikut dengan memilih kata tanya yang tepat. Nah, sebelum kita melengkapi itu, Miss mau tanya dulu nih, mau review lagi nih. Kira-kira kalimat tanya itu ada apa-apa aja kemarin yang kita pelajari?
yang kamu ingat. Ya, yang pertama ada apa, kemudian siapa, kapan, bagaimana, berapa, mengapa, dan di mana. Nah, sekarang Miss mau tanya, apa digunakan untuk menanyakan apa? Ya, digunakan untuk menanyakan kata benda, ya, itu yang apa, kata benda yang bukan manusia ya. Kemudian kalau kapan untuk menanyakan apa? Ya, waktu. Di mana? Menanyakan tempat. Siapa? Menanyakan orang atau nama orang. Kemudian apa lagi? Berapa? Untuk menanyakan jumlah atau harga juga boleh. Kemudian mengapa? Untuk menanyakan sebab atau tindakan. Satu lagi, bagaimana? Untuk menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Nah, ingat ya. Ya, harus diingat itu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi tadi ke halaman 68. Yo, yang pertama kira-kira apa yang kata tanyanya yang cocok? Titik-titik yang pergi ke kolam renang. Lihat dari bacaan tadi. Ya, siapa? Siapa yang pergi ke kolam renang? Kemudian yang kedua, titik-titik mereka pergi ke kolam renang. Ya, kapan? Yang ketiga, titik-titik petunjuk Paman Ari. Nah, apa petunjuk Paman Ari tadi? Ya, apa? Kemudian yang keempat, titik-titik anak-anak tidak boleh berlari atau saling mendorong di kolam renang. Mengapa? Ya. Titik-titik cara bermain lempar tangkap bola. Nah, cara berarti kata tanyanya bagaimana ya. Ini dia ya. Siapa, kapan, apa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang ke halaman 73. Ya, ini masih baca lagi nih ya. Kamu bisa baca sendiri ya. Baca sendiri yang berjudul sepeda baru ya. Kita baca sama-sama lah ya. Sabtu siang, ayah memberi kejutan untuk Ino. Ayah membelikan Ino sepeda baru. Sepeda tersebut merupakan hadiah ulang tahun Ino. Sepeda tersebut diletakkan di samping rumah. Ayah mengajak Ino ke samping rumah. Betapa gembiranya Ino mendapat hadiah sepeda. Ayah berpesan agar Ino berhati-hati saat bersepeda. Ino harus menjaga keseimbangan badan dan menghindari batu agar tidak terjatuh saat bersepeda. Nah, dari bacaan ini, buatlah kalimat tanya dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Oke, ada 5 ya. Yang pertama apa dulu? Dari bacaan itu kira-kira apa nih? Pertanyaan kalimat tanya yang cocok. Ya, apa yang dibelikan ayah untuk Ino? Kemudian yang kedua, siapa? Siapa yang memberi kejutan untuk Ino? Kemudian yang ketiga, di mana ayah meletakkan sepeda? Yang keempat, kapan ayah memberi kejutan untuk Ino? Yang kelima, mengapa saat bersepeda harus berhati-hati? Ya, ini sudah pas ya, ada 5. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa. Ya, sudah. Sekarang kita ke buku pendalaman. Ya, pendalaman halaman 37. Ya, halaman 37. Kita langsung ke buat pertanyaan yang di bawah ya. Buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban yang dicetak tebal.
Nah, di sini perhatikan sudah ada jawabannya yang dicetak tebal itu. Yang pertama halaman rumah. Nah, kira-kira kalau halaman rumah ini dia kalau jawabannya di halaman rumah, berarti kata tanyanya ini menanyakan apa ini? Ya, tempat. Berarti kalau menanyakan tempat pakai kata tanya di mana ya? Di mana Diki bermain lempar tangkap bola? Nah, jawabannya Diki bermain lempar tangkap bola di halaman rumah. Ya, sekarang yang kedua, kita mau buat kalimat tanya dari jawaban Sabtu sore. Nah, kalau Sabtu sore itu berarti menanyakan apa ini? Waktu ya. Kalau waktu berarti kata tanyanya kapan ya? Kapan Diki mengajak temannya bermain? Nah, Diki mengajak temannya bermain hari Sabtu sore. Nah, yang ketiga, bersama Wawan dan Hadi. Nah, ini orang. Berarti kata tanyanya siapa ya? Siapa teman Diki bermain bola? Baru jawabannya Diki bermain bola bersama Wawan dan Hadi. Ya, gitu caranya ya. Sekarang halaman 38. 38 yang bagian B. Perhatikan. Saat kaca pecah, ibu keluar rumah. Ibu bertanya kepada Diki. Buatlah kalimat pertanyaan ibu kepada Diki. Nah, kira-kira yang pertama, ketika ibu mendengar suara kaca pecah, apa yang ditanyakan ibu? Ya, apa yang pecah itu, Diki? Bisa seperti itu ya. Atau suara apa itu, Diki? Juga boleh ya. Baru jawabannya, kaca jendela, Bu, kata Diki. Kemudian kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Kemudian ibu bertanya lagi, siapa yang memecahkan kaca jendela itu? Kemudian jawabannya, Diki, Bu, kata si Diki. Kemudian lagi, mengapa kaca jendela itu bisa pecah, Diki? Kemudian Diki menjawab, terkena bola, Bu. Ya. Kemudian, bagaimana kaca itu bisa sampai pecah? Kata ibu lagi. Kemudian Diki menjawab, Diki tidak sengaja menendang bola ke arah kaca, Bu. Nah, kamu coba dengan kalimat sendiri juga boleh ya nanti. Sekarang yang C. Tuliskan kegunaan kata tanya berikut. Nah, ini tadi sudah Miss jawab ini di awal-awal. Ayo, siapa yang masih ingat? Kata tanya apa, kapan, siapa, bagaimana, berapa, mengapa, di mana. Digunakan untuk apa? Ya, yang pertama, apa digunakan untuk menanyakan kata benda ya. Kapan menanyakan waktu. Siapa menanyakan orang atau nama orang. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau tindakan. Kemudian yang terakhir, di mana untuk menanyakan tempat. Oke. Sekarang halaman 41. 41 ya. Nah, ini perhatikan. Amatilah gambar berikut. Tuliskanlah bagaimana cara menjaga keselamatan ketika bersepeda. Tuliskan penggunaan huruf kapital yang benar. Nah, di sini Miss cuman hanya menuliskan 3 saja cara menjaga keselamatan bersepeda. Sebenarnya banyak ya. Oke, Miss coba jawab dulu. Yang pertama, gunakan pelindung sepeda
gunakan pelindung seperti helm dan sepatu. Nah, di sini huruf awalnya jangan lupa huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Kemudian yang kedua, jangan menyalip dari sebelah kiri. Ya, ini huruf kapital tanda titik. Kemudian yang ketiga, periksa kondisi sepeda. Ini yang diperhatikan hanya penggunaan huruf kapitalnya saja ya. Ya, sebenarnya masih banyak ini menjaga keselamatan ketika bersepeda, bisa harus memperhatikan lampu lalu lintas juga ya. Walaupun misalnya kita hanya bersepeda, terus harus berhati-hati ya, tidak boleh ngebut-ngebut juga bisa ya. Kamu bisa tambahkan nanti. Kemudian yang B, susunlah kalimat berikut menjadi sebuah kalimat tanya yang benar. Nah, kita mau susun nih yang pertama. Ya, kapan kamu liburan ke Semarang? Perhatikan kalimat tanyanya ini di depan semua ya. Ya. Oke, yang kedua, di mana kamu membeli jam itu? Kemudian yang ketiga, siapa anak yang bermain lompat tali? Yang keempat, bagaimana nilai ulangan kemarin? Yang terakhir, di mana rumah nenekmu? Ya. Oke. Sekarang ke halaman 44. Nah, ini yang terakhir, evaluasi 2 ya. Lengkapi kalimat yang B, bagian B, perhatikan. Lengkapi kalimat berikut menggunakan kata tanya yang sesuai. Oke, nomor 1. Titik-titik yang kamu lihat, ya apa? Yang kedua, di mana rumah temanmu itu? Yang ketiga, kapan kamu bermain ke rumahku lagi? Yang keempat, siapa nama anak yang bermain boneka itu? Yang kelima, bagaimana cara menggosok gigi yang benar? Oke, ya, cukup sekian dulu untuk hari ini. Miss rasa minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar online ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan final test. Kamu semua harus belajar mengulang kembali ya materi-materi yang sudah Miss kasih dari buku panduan dan pendalaman 1H, yaitu hanya subtema 1 dan 2, kemudian ditambah review untuk mid test ya, review untuk mid test yang sudah pernah Miss bagikan. Ada juga yang difoto ya kemarin tuh, dan sudah dikasih kunci jawaban. Jangan lupa belajar ya. Sekian dulu, sampai bertemu kembali. Bye bye.